Cerita Chandra. Jadi hari ini saya kedatangan tamu namanya Wawan. Wawan apa namanya? Panggil Wawa saja. Oh, Wawa. Santai. Wawa. Jadi Wawa ini teman saya di Selingkaran. Kita punya komunitas Selingkaran. Komunitas di mana kita itu terdiri dari beberapa latar belakang, banyak latar belakang di sana. Kita gabung-gabung. Sejak kapan lagi gabung di Selingkaran? Dari tahun lalu kayaknya. Dari tahun lalu. Tapi sudah kenal lama sama Kak Candi. Nah, jadi kita akhirnya kita bikin Selingkaran dan kita pun ini juga bikin diskusi ya sudah mengikuti protokol kesehatan ya kan seperti itu karena kita memang ya Wawan sebelumnya dia kerja di mana sekarang Mon? Di rumah sakit mana? Saya kerja di Faisal. Klinik. Di klinik. Nah, Wah jadi ini kenapa saya panggil seorang dokter Wak? Ya. Karena saya terinspirasi kayaknya setelah COVID itu kita harus hidup sehat nih. Ya. Nah, jadi ini namanya barang program. Ya. Ini namanya diskusi sehat. Jadi saya akan panggil beberapa dokter atau apa segala macam. Tapi untuk dokter paling pertama itu yang spesial itu saya panggil Wawa gitu. Ya, Asik. terima kasih. Ya, kan? Ya semoga bisa mewakili lah, iya kan. Jadi menurutmu kalau saya bikin program diskusi sehat kayak bagaimana? Sebenarnya kalau mau bikin diskusi sehat itu harusnya biar bukan dokter, biar mungkin perawat juga ya bisa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oh iya. Karena yang nonton ini kan bukan dari kalangan medis, betul. Jadi bisa saja kita edukasi secara umum, bahasa umum. Betul. Saya terinspirasi. Jadi kita harus panggil selain dokter. Ya, pokoknya selain dokter. Diskusi sehat itu sebenarnya jangan terlalu terkotak-kotak ya. Betul. Karena mereka juga tahu lah, ngerti lah. Jadi ya ini terima kasih sekali nih Wan karena saya jadinya terinspirasi. Jadi mungkin ke depan nih kalau saya bikin program ini untuk khusus di channel saya diskusi sehat tidak terlalu kesulitan kali ya. Mungkin bisa juga bantu-bantu nanti kan cari siapa yang qualified yang untuk perawat yang dari kesehatan masyarakat. Karena jujur saya buta sekali sama dunia kesehatan serius. Bisa tidak ya kalau orang kayak saya itu bikin rumah sakit? Itu pertanyaan pertama. Bisa itu kan? Ya kalau bukan dari kesehatan. Kalau dibilang rumah sakit juga beberapa di Indonesia sebenarnya bukan dari kalangan medis. Begitu. Betul. Jadi kebanyakan yang bikin rumah sakit itu ya pebisnis. Tapi tentu di belakangnya ada orang-orang kesehatan. Oh ya harus itu wajib. Oh, saya kira nggak bisa. Oke, Wan, kenapa kamu mau jadi dokter? Ya. Kalau ditanya kenapa mau jadi dokter? Sebelum masuk ini di tema-tema yang sebenarnya nih, kenapa mau jadi dokter sebenarnya? Kalau dokter sendiri ya kenapa mau jadi dokter? Kalau mau ditanya backgroundnya keluarga kebanyakan dokter. Oh memang dokter. Sih kayak saya juga. Tapi dia matematika. Maksudnya keluargaku bukan saya dokter bukan. Jadi kan kalau orang-orang dulu itu kalau orang tua dokter ya pasti anaknya jadi dokter. Tapi senang Ji. Alhamdulillah. Awalnya enggak. Setelah dijalani jalan ke sini ya. Oh, awalnya enggak pasti. Awalnya ya terpaksa juga. Tapi alhamdulillah lulus murni. Ya. Luar biasa. Pokoknya nanti kita tapi jadi dokter itu waktu perjuangan untuk masuk ke dokteran itu susah atau bagaimana ya? Kalau tahapannya ya kalau mau dibilang susah ya susah. Terus kan kalau kedokteran itu termasuk yang tinggi minatnya. Ya betul. Susah sekali memang masuk situ. Ya, makanya saya enggak mau coba-coba karena lagi kalau sudah di dalam. Susah keluar. Susah keluar juga. Apa yang paling susah? Yang paling susah itu koas bukan? Ujiannya. Ujian.
Ujian-ujiannya susah-susah. Kalau koasnya, kuliahnya enak. Ya mau yang masuk ke dokteran. Ya. Bagus sih baca-bacamu. Tapi keberuntungannya adalah ketika kita masuk kesehatan itu berarti dunia kesehatan, dunia medis itu artinya kita harus betul-betul juga menjaga image diri kita untuk betul-betul mengajak orang hidup sehat. Betul. Oke. Karena kita sudah masuk di lingkungan kesehatan, otomatis kita harus hidup sehat juga. Dan ajak orang untuk hidup sehat. Nah, Wan, karena kita ini syuting pas hari tembakau. Ya. Karena ini hari tembakau. Ya. Wan, mau tanya kau ini, itu rokok bahaya atau tidak? Ya, kalau mau dilihat dari sisi medis, sebenarnya bahaya. Kalau dilihat sisi medis. Tapi jangan dulu, jujur kau ini, ada dokter merokok atau tidak? Kalau mau bilang ada dokter merokok, ada. Ini dokter yang kayak begini nih, bagaimana menurutmu? Ya mau diapa di? Ya, atau gimana kan? Sebenarnya mungkin perilaku merokoknya itu sudah mulai semenjak sebelum sebelum masuk ke dokter. Pas astaga bahaya Pak, tapi tak kalah nih. Sudah terlanjur ya. Itu cara berpikir positifnya. Atau bisa saja pas kita ke dokteran ketemu sama teman-teman perokok akhirnya merokok juga, coba tahu kayak gitu bisa jadi kayak gitu. Tapi faktor-faktor orang buat merokok itu ya lingkungan. Oke. Jadi intinya merokok itu bahaya bagi kesehatan. Apa bahayanya? Kalau dibilang apa bahayanya ya kita lihat dari kandungan rokok sendiri. Kandungan rokok. Apa kayak sih itu rokok? Kalau rokok sendiri kan itu ada tembakau. Tembakau, nasam ini. Ada juga nikotin. Oke, itu tembakau saya kira ada bahaya sih. Jadi ada juga isinya itu rokok itu ada tar. Tar itu memang kandungannya bisa menyebabkan kanker. Jadi ini bukan untuk kasih takut ini merokok saya juga merokok aja. Cuma saya kurang-kurangin memang sejak tahun berapa itu baru saya kurang-kurangin. Udah kayak dulu Mila. Kayak dulu, cuman ya begitu nggak bisa berhenti. Karena tapi ini perokok memang banyak sekali alasannya. Ada yang bilang kalau merokok itu ya? Kalau merokok mati. Iya, merokoknya mati. itu yang sering saya dengar. Ada yang jawab, kalau kita berhenti merokok ini bagaimana dengan devisa negara ya kan? Itu begitu-gituan Pak. Karena paling banyak menyumbang. Betul. Dari harga 15.000, ingat sekali itu 15 tahun 2000. Ya, pokoknya naik terus lah harga rokok dan itu peminatnya tidak turun-turun. Malah semakin banyak. Dan bahkan acara-acara besar itu memang disponsori sama rokok karena memang triliunan memang pendapatan. Aduh, jadi ini rokok ada isinya karbon monoksida, tar sama nikotin. Yang salah satu yang buat sebenarnya kecanduan itu nikotin. Nikotin ya. Jadi itu kayak narkoba juga gitu, enggak? Jadi memang itu zat-zat nikotin itu dia mempengaruhi apa lagi namanya? Jantung. Enggak. Jadi dia bukan. Jadi dia itu ada namanya reseptor dopamin di otak. Jadi dia itu yang membuat kita rasa nyaman. Jadi kan kalau orang nyaman itu merokok ya dia ulang-ulang terus, itu yang menyebabkan. Ini kayak cinta nyaman itu. Ada nikotin berarti itu cinta ya. Jadi kalau cewek, kalau misalnya ada yang perempuan yang selalu nyaman sama dia itu perisai, siapa tahu ada nikotin itu perempuan kan. Yang terasa memang itu nikotin ya, biasa melengket-melengket di bibir. Bercanda ya. Oke. Jadi kalau bagaimana kira-kira ada tidak temanmu pengalaman yang menurut kok selama kau di dunia kedokteran yang misalnya di operasi gara-gara rokok banyak kan? Kalau angka kejadiannya kan itu dari tadi saya bilang ada kandungan tar di dalamnya. Jadi tentu penyebabnya itu bisa menyebabkan kanker paru-paru. Jadi kalau mau dibilang angka kematian di Indonesia cukup lumayan banyak juga kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Bahkan dokter pun ada yang soalnya ada tadi iklan.
ada kucing yang kayaknya lagi rokok juga. Lagi butuh rokok kayaknya. Betul. Oke, jadi tadi ada tar, ada nikotin. Terus yang bikin kita ketagihan itu nikotinnya. Ya. Oh jadi iya bilang ada tarnya, ada nikotinnya, tapi kita selama ini perokok memang rata-rata nggak peduli sama itu. Jadi dia betul-betul mempengaruhi kita secara kesehatan, bahkan tapi begini, ada juga yang pernah bilang ke saya begini, sakit itu adalah melakukan hal yang tidak biasa pada dirimu gitu. Jika bisa sakit, jadi kalau misalnya dia terbiasa merokok, terus tiba-tiba berhenti merokok, itu biasa orang sakit kan. Itu bagaimana itu dari segi medis? Itu nih karena itu dari tadi saya bilang ada kandungan nikotin di dalamnya. Jadi memang itu dia ada reseptor yang melepaskan pelepasan dopamin yang ada memang di otak. Itu yang membuat memang dopaminnya lepas, jadi timbul rasa nyamannya. Jadi kalau memang kita tidak merokok, jadi otomatis tidak ada rasa nyaman. Jadi orang pasti cari, bagaimana caranya supaya saya nyaman, jadi dia akan merokok. Jadi itu yang perilaku berulang-ulang terus. Oke. Saya juga, tapi kan memang iya sih, rokok ini kayak sesuatu yang sangat biasa dan menjadi perdebatan gitu. Ya. Tapi intinya apa sebenarnya pesan-pesannya untuk para perokok gitu? Ya, kalau memang mau berhenti, ya berhenti mulai dari sekarang. Tapi ya itu lagi, berhenti pun itu tidak langsung bisa gitu. Jadi ada memang caranya untuk bertahap. Gitu Di. Ya. Tapi intinya kau tidak merokok kan Di? Kalau saya tidak merokok. Karena kau tidak merokok? Karena memang dari kecil itu dilarang. Dari kecil itu orang tua sudah bilang jangan merokok. Jadi sampai sekarang pun ikut kata orang tua. Saya juga sebenarnya dari kecil juga dilarang itu foto tua lagi ya. Ini lingkungannya juga ya, merokok. Itu juga merokok, pakai juga merokok. Tapi adik-adik tidak ada yang merokok sih. Jadi teman-teman intinya rokok itu ada bahayanya. Dianjurkan bagi kalian tidak merokok. Kalau mau berhenti memang. Terus ya namanya juga niat toh. Jadi sebenarnya nama lebih niat kayak gitu. Nah jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ini mau tahu tentang rokok lebih lanjut, sebenarnya bisa cek Kito atau Wawan. Ini Instagramnya Kakak Wawa. Di sini nih Instagramnya Kakak Wawa Instagramnya Kakak Wawa, bisa silakan tanya ke dia, apalagi sekarang Wawa punya Cito ya. Wawa apa itu isinya Cito? Kalau Cito sendiri tuh kita bikin semacam kayak startup gitu. Startup. Yang bergerak memang di ada aplikasinya berarti kesehatan. Kita masih perencanaan website. Dia masih website ada website. Kita lebih ke sosial media dulu. Kalian teman-teman jadi sekarang lagi bergerak untuk bikin aplikasi. Wawan sekarang lagi bikin itu, dia di situ bisa konsultasi kesehatan. Nah, kita lagi garap ini grup sehat namanya. Jadi dalam grup itu ada satu dokter, isinya untuk masyarakat umum. Jadi tiap hari itu satu orang dokter itu sebar informasi kesehatan. Dan memang kalau teman-teman mau bertanya tentang kesehatan secara umum bisa dijawab sama dokternya langsung. Oh gitu. Nih Cito juga ini Cito. Langsung saja. Tapi kalau mau dapat link join untuk channel Telegramnya, bisa langsung ke Instagramnya Cito. Iya, toh? Langsung. Ini memang tepat sekali, memang ini bintang tamu pertamaku untuk diskusi sehat. Ya. Karena ke depan ini bakal banyak orang yang saya undang untuk bicara diskusi sehat. Hari ini temanya rokok karena memang hari tembakau gitu. Jadi teman-teman mungkin sekian dari kita ya. Jadi hari ini agak panjang. Wan, silakan promosikan channelnya dulu ini kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube channel Chandra Mindset. Asik, thank you. Kok ada YouTube? Nggak ada.
Saya belum Ya jamu kok. tertarik. Bercanda. Gini ini kalau YouTube sebenarnya harus konsisten setiap hari. Nah itu yang besok-besok juga ya, karena saya banyak punya program, kebetulan program-program itu ada salah satunya ini diskusi sehat, ada partikel, panorama ketika keliling, seperti itu. Ada juga catatan Chandra Mindset, tawa kata semesta, kayak gitu. Ada beberapa inilah apa? Ada juga cerita Chandra Mindset. Tahu Dedi enggak? Ya. Selingkaran juga. Ya. Nah itu dia kemarin segmennya lain. Dia Super segmen Dedis. kali ini Super Dedi. Nah. Oke, jadi thanks banget Wan ya. Siap. Salam corona bagaimana begini? Ini. Oke. Jadi thanks banget. Makasih untuk teman-teman semua. Selamat Hari Pancasila juga. Oke, terima kasih. Jadi yang lihat nonton hari ini, selamat Hari Pancasila juga. Semoga Pancasila di negara kita tidak hanya menjadi slogan. Dadah, assalamualaikum.